Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Mulia Andiki dengan NPM 2308 1070 Sini ingin mempresentasikan UAS arsitektur perangkat lunak, yaitu dengan rekrutmen 3 desain pattern pada suatu software. Di sini ada 3 desain pattern. Oke, di sini kita mulai aja beberapa, kita review laporan dulu. Oke, dapat dilihat di sini untuk skemanya. Pertama ada out, ada text, ada user recommended, ada kategori. Itu dengan fitur-fiturnya bisa login, register, logout dan lain sebagainya. Tasnya bisa create task, update task, delete task, sebagainya. Begitu juga dengan kategori dan recommended. Untuk flow-nya kira-kira seperti itu. UML diagramnya kira-kira seperti ini. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung implementasikan desain patternnya terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan aplikasinya. Sini saya menggunakan 3 desain pattern, yaitu ada singleton, adapter, dan observer. Yang pertama singleton dulu. Singleton di sini saya menggunakan pertama jadi sumber service. Jadi semua endpoint dari backend itu diambil dari satu sumber. Contohnya itu seperti ini. Oke, ini contohnya itu seperti ini. Ada kelas API, di sini ada out, ada kategori, ada text, ada reminder. Ini diambil dari endpointnya si backend, yaitu out control, out routers, kategori routers, reminder routers, dan text routers. Untuk dasarnya itu seperti ini. Di sini menggunakan kelas out API contohnya dengan pilotnya form login dengan endpoint, terus result data. Di sini saya membuatnya seperti ini agar dia bisa dipanggil satu persatu. Dan di sini tinggal kita gabungkan dia menjadi API untuk mengambil semua sumber endpointnya. Terus kemudian hasil dari sumber endpoint ini dipakai di mana sih? Hasil sumber endpoint ini dipakai di bagian mutation atau handler fungsi utama. Misal login. Di sini kita buat konteks, kita buat hook sendiri, yaitu const mutation. Ini menggunakan query. Misal ini login kita return trace mutation untuk ambil endpointnya. Di sini kita import si static, si singletonnya tadi di dalam sini di mutation API out login pilot. Pilotnya itu di dalam. Kalau dia sukses dia bakal return sebagai kayak gini, kalau dia error dia return sebagai kayak gini. Terus untuk metode get setternya gimana sih? Get setternya tuh kira-kira seperti ini. Untuk mengambil API-nya ya seperti ini kira-kira. Jadi query fungsional, API, out, get profile. Oke, ini bukan sekedar itu aja. Nanti dari out, dari kategori, dari reminder kita satukan lagi nih. Jadi di user service ini singleton yang untuk mengambil semua handler, misal create, login, fetching data, semua data di sini. Jadi tinggal ngambil user service misal di dashboard, di text. Ya, misal kita ambil user service, jadi kita ambil text query. Jadi kita inisiasikan text query. Kalau kita mau ambil query dan ngambil yang query, kalau kita mau ambil yang mutation kita ambil yang mutation, dan kita pilih opsinya yang lain. Misal create, update, delete dan sebagainya. Kemudian untuk adapter di sini sebenarnya adapter itu ada di backend aku. Backend aku di sini menggunakan PostgreSQL dengan library LCA.js. Di sini untuk adapter untuk database-nya seperti ini kira-kira database. Oke, di sini untuk adapter dia connect ke Prisma yang connect ke Postgre lokal saya. Jadi contohnya itu seperti ini ke pattern. Terus untuk integrasi dari adapter ke front end itu menggunakan di app menggunakan prefix out API ini. Jadi dia digrupkan dari API ini, dia bakal nge-prefix si out routers dengan endpointnya out, terus kategori dan lain sebagainya. Untuk
adapter yang ngehit semua ini saya sudah setupkan Axios untuk mengambilnya. Jadi Axios tinggal kasih environment backend. Sini kita ambil base URL nya, nanti dia bakal pakai seperti ini. Itu ada di service, pakai di sini. Jadi dia method get post, tinggal sesuaiin aja di backend. Kemudian untuk observer pattern itu biasanya digunakan di konteks. Jadi observer itu adalah dia mengambil semua data yang real time dan update. Jadi di sini ada root application saya. Di sini ada banyak konteks sebenarnya, ada themes konteks di sini. Jadi apabila saya mengganti theme, dia otomatis keganti semua aplikasinya. Terus ada apa lagi ya? Ada kayak Redux Redux, yaitu kalau kita reload datanya bakal tersimpan ke state itu sendiri dan tidak mudah terhapus. Kemudian begitu saja paling presentasi dari 3 desain pattern yang saya implementasikan. Kemudian lanjut ke application. Sebelum lanjut ke application kita reset DB dulu. Tidak usah, langsung aja pakai. Oke, kita mulai di sini. Di sini untuk tampilan dasarnya ini seperti ini kira-kira, karena kita PWA yaitu Web Progress Application, ya menggunakan dashboard layout HP. Di sini kita bisa menggunakan login karena kita tidak punya akun. Kita login terlebih dahulu. Misal kita nama kita Diki dengan email WSK Mulia 23 entah. Oke, kita gunakan email WSK. Di sini saya email WSK Mulia Andiki. Oke, kita copy aja. Oke, ini Mulia Andiki udah 3 episode-nya, 123. Oke, kita create akun, dia register pending. Oke, setelah dia create akun, dia bakal minta verifikasi OTP. Verifikasi OTP-nya itu bakal terkirim langsung ke dalam emailnya si akunnya ini. Jadi verifikasi OTP Anda itu ini. Jadi kita tinggal masukkan saja talk ID verifikasi OTP-nya. Tinggal kita masukin verif. Oke, kalau ada verif, datanya itu dari verifikasi OTP-nya tuh dia setelah diverifikasi OTP dia bakal menjadi true, bakal bisa dilogin kan. Jadi kita lihat Mulia 23 hemat S, passwordnya 123. Begitu juga dengan yang lain. Oke, ini untuk default gambarnya seperti ini kira-kira. Terus kemudian ada teks, ada tagsnya. Kalau mau buat tags kita harus buat kategorinya terlebih dahulu atau sebuah folder. Ini kita buat foldernya terlebih dahulu. Misal fashion, baju celana ini. Oke, dia bakal ada fashion di sini. Jadi ini bisa edit, bisa delete, bisa semuanya. Kemudian teks, kalau kita teks. Jadi kalau kita mau tambah fashion, di sini sudah tertera fashion. Kita mau buat teksnya tuh, misal kita beli baju lusa. Nah, misal teksnya ini kita berarti kalau lusa itu dia tanggal 3. Berarti kalau udah ini kita tinggal buat aja. Oke, teksnya sudah itu, deadline-nya seperti ini. Terus ini bisa edit, bisa filter juga, selesai, bisa. Terus ini bisa filter secara kategori. Misal kita buat kategori baru, makanan, mie, misal gini kategorinya, contoh aja. Jadi
Oke, dia bisa filter sesuai kategori juga. Kalau fashion dia ini, kalau makanan dia kosong 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 kosong. Oke, kemudian balik ke fashion. Balik, kalau kita tax kita sudah selesai, kita bisa langsung klaimkan saja. Kita lihat di selesai, dia bakal selesai seperti itu. Dan di semua juga seperti itu. Kalau kita mau delete yang dulunya, kita bisa langsung tekan delete di sini, langsung hilang. Kalau kita mau buat lagi makanan mie goreng gudang dengan kita beli besok lah, kita beli 2 hari lagi lah. Oke, tasnya mie goreng gudang. Kalau kita filter dari fashion dia tidak ada. Jadi kalau kita edit, misal nih kuahnya kita update ini. Ini oke, mie kuah gudang dia bisa. Kalau kita langsung hapus semua dia bisa. Oke, berarti coba kita buat 2 tax makan mie. Oke, baru. Oke, di sini ada fitur yang menarik. Kalau kemarin tuh ada fitur dijanjikan kalau kita semua menghapus kategori, taxnya bakal semua hilang. Di sini ada 2 kategori, yaitu makanan. Kita lihat di sini masih ada semua. Kalau kita delete kategori atau foldernya, dia bakal menghapus semua tax dan kategorinya. Coba kita fetching. Nah, di sini sudah tidak ada lagi. Kategorinya hilang, teksnya juga hilang. Terus untuk fitur notifikasi, pertama kita harus buat tagsnya. Nah, kita harus buat fashion baju baru. Oke, kita buat teks fashion sampai untuk ke kampus. Oke, ini udah ada. Terus kita masuk ke dalam notifikasi. Di sini kita bisa create notifikasi. Create notifikasi kita bebas menentukan tanggalnya berapa. Mungkin kita karena notifikasi itu tidak bisa lewat tanggal yang sudah deadline-nya, jadi kita harus di tanggal 1. Itu defaultnya sih. Jadi kalau dia sudah bisa create, nanti dia bakal remindernya tanggal segini. Terus kalau kita fetching nih belum lengkap, kita fetching, dia bakal remindernya bakal tanggal segini. Oke, kira-kira sekian saja presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, oh ya, ini bisa update profil juga semua. Bisa kita mau tambah foto, nggak penting sih sebenarnya. Bisa kita mau tambah ke sini, kita bisa update, dia bakal update. Agak sedikit lama jaringannya. Oke, dia bakal langsung berubah. Kemudian ada tema tadi seperti ini patternnya. Kalau kita ubah gini dia langsung bakal berubah. Oke, jadi sekian dari saya, presentasi saya. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.